materi pembelajaran. Mungkin sebelumnya Ibu sudah menjelaskan yang bagian A. Pada hari ini Ibu akan menjelaskan bagian B, yaitu sumber materi pembelajaran. Sumber belajar merupakan informasi atau materi pelajaran yang disajikan dan disimpan dalam berbagai bentuk media yang dapat membantu siswa belajar secara dalam pengertian tersebut, sumber belajar dapat dikategorikan sebagai berikut. Misalnya tempat. Misalnya dalam lingkungan tempat itu juga misalnya museum dan berbagai tempat. Di tempat di museum kita bisa juga dapat belajar. Jangan kita bilang misalnya tempat tersebut kita tidak dapat belajar. Kita bisa belajar dalam mengenali bagaimana situasi lingkungan tersebut. Jangan hanya kita berpatokan misalnya di sekolah, kita nggak bisa belajar di tempat-tempat wisata ataupun tempat-tempat yang lainnya. Kita bisa belajar, kita juga bisa menggali sumber pembelajaran dari tersebut. Istilahnya dalam tempat tersebut jangan juga hal-hal yang negatif kita ambil, tapi hal-hal yang positif. Jadi bisa juga mengembangkan karakter kita, bahwa dalam situasi dalam tempat tersebut ada yang bisa kita gali buat dijadikan sebagai sumber belajar. Jadi kita jangan hanya di sekolah saja, di sekolah saja kita hanya bisa belajar. Bukan, di tempat-tempat lain juga kita bisa menggali sumber-sumber belajar. Kedua, benda. Tentu saat ini dengan adanya berbagai alat-alat teknologi yang sudah semakin canggih, jadi dalam menggali sumber belajar itu sudah mulai sangat mudah bagi kita. Seperti yang sekarang ini, dalam Google itu memang sudah banyak materi-materi yang sudah tersedia. Jadi tinggal kita sekarang kalau ada kemauan kita mau belajar atau tidak. Jadi kadang kita juga menyepelekan hal tersebut. Sebenarnya di dalam berbagai alat teknologi sekarang ini kita dapat memanfaatkan hal tersebut. Bahwa di situ kita dapat menggali berbagai sumber-sumber belajar. Selanjutnya yaitu orang. Nah, tentu orang-orang ini kita juga dapat bisa belajar dari mereka. Misalnya guru. Seorang guru itu bagaimana sih sikapnya dalam mengajar, bagaimana sih etikanya, bagaimana sih perilakunya. Nah, tentu di situ juga kita bisa belajar. Jadi jangan juga hanya di situ-situ aja kita dapat menggali sumber-sumber belajar tersebut. Sama orang-orang pun di sekitar kita bisa belajar bagaimana sih sopan santunnya kepada sesama, bagaimana sih tingkah lakunya setiap hari. Jadi kita bisa melihat. Jadi sisi positifnya aja kita ambil, jangan sisi negatifnya, itu nggak baik. Seterusnya adalah buku. Ya, di buku juga kita dapat bisa menggali berbagai sumber-sumber materi. Misalnya pun di buku, misalnya komik, majalah, dan koran. Kita juga bisa belajar menggali berbagai sumber belajar di situ. Jadi jangan hanya kita berpatokan bahwa hanya di sekolah saja kita bisa menggali sumber-sumber belajar. Yang lainnya adalah peristiwa atau fakta. Nah, tentu yang bisa kita lakukan sebagai guru saat ini untuk membuat siswa lebih senang belajar, yaitu kita harus memerhatikan lingkungan kita, terus ruangan kelas. Misalnya ruangan tersebut menginspirasi kita, jadi kita senang belajarnya. Dalam hal ini guru harus memperhatikan suasana kelas. Jika ruangan kelas misalnya jendelanya tertutup, nggak ada masuk udara sama sekali, di situ kita ada gangguan belajar, kita nggak enak belajar. Gimana sih semua bisa belajar kalau misalnya jendela pintunya sudah tertutup, gurunya sedang menjelaskan? Kita sebagai guru harus memperhatikan itu juga. Bagaimana situasi kelas itu? Terus, kalau misalnya siswanya sedang ribut, alangkah baiknya dulu kita tenangkan mereka. Jangan asal mengajar aja udah itu. Jadi alangkah baiknya kita harus berkembang lagi dalam mempelajari sumber-sumber belajar. Jadi kita jangan hanya berpatokan saja di sekolah aja kita belajar. Enggak. Di lingkungan pun, di tempat-tempat yang lain kita bisa menggali berbagai sumber-sumber belajar. Nah, itu saja
bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Ini saja materi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga anak-anak semua bisa mengerti dan bisa memahaminya. Sekian saja.